Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Karena sebelumnya aku udah pernah nge-review film Monster Hunt season pertama. Nah, kali ini aku akan nge-review film Monster Hunt season keduanya guys. Dan di film ini gak kalah seru guys dengan film Monster Hunt season pertamanya. Kalian udah penasaran kan dengan filmnya? Langsung aja yuk kita ke alur ceritanya. Setelah monster kecil ini berpisah dengan pemuda dan si gadis, ia kini hidup bersama monster lainnya di tengah hutan. Sebelumnya, monster kecil ini namanya Wuba, sebuah nama pemberian si pemuda di saat mereka akan berpisah. Saat sedang bersenang-senang, tiba-tiba monster jahat muncul dan kemudian menyerang mereka. Ternyata mereka adalah suruhan dari Raja Monster yang sekarang. Mereka mengobrak-abrik tempat tersebut dan terus mengejar Wuba. Monster lain berusaha untuk melindunginya. Namun di tengah pertarungan itu, Wuba kecil terlempar dan kemudian jatuh ke dalam sungai. Ia lalu terbawa arus jauh dari tempat tinggalnya yang sekarang. Di sisi lain, pemuda dan gadis sedang berada di sebuah tempat pengobatan. Ternyata beberapa hari terakhir ini si gadis mengalami hal yang aneh, di mana ia sering mendapat penglihatan yang menurutnya cukup aneh. Lalu ia kemudian diberikan obat untuk penyakitnya itu. Saat hendak pulang, terlihat orang-orang yang saat ini sedang mengantri untuk berobat juga. Hingga tiba-tiba matanya tertuju pada seorang wanita yang sedang hamil. Dan benar saja, ia adalah monster jahat yang saat ini memiliki tujuan yang jahat juga. Setelah mengetahuinya, ia langsung menyerang monster itu. Namun tiba-tiba muncul 5 monster lain yang ingin membantu monster itu. Si gadis mulai kewalahan melawan mereka. Beruntungnya, pria ini muncul yang ternyata merupakan seorang pemburu monster dari Biro Pemburu Monster, sama seperti ayah pemuda dulu. Ia dengan cepat mengalahkan mereka dan membawanya. Di sisi lain, Wuba yang terbawa arus terdampar di suatu tempat. Ia langsung dikejar oleh anak-anak yang saat itu ada di sana. Wuba kemudian berlari dan sampai di sebuah kota yang bernama Kota Air Bersih. Berkat bantuan monster ini, akhirnya Wuba berhasil selamat. Monster ini memiliki kekuatan bisa berubah menyesuaikan lingkungannya layaknya seekor bunglon. Sehingga ia dan Wuba berhasil selamat dari kejaran anak-anak itu. Monster gendut ini merupakan pengikut dari seorang pria penjudi yang selalu menghabiskan waktunya di kasino. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki hutang di mana-mana. Untuk menebus hutang-hutangnya, ia berusaha mencari uang dengan berjudi. Namun, ia selalu curang dengan memanfaatkan monster pengikutnya dalam memenangkan perjudian itu. Sialnya, kali ini kecurangannya diketahui oleh semua orang di sana. Semua orang kemudian terus mengejarnya. Beruntungnya, ia berhasil kabur menggunakan keretanya. Malamnya, ia bersama monster lainnya memutuskan untuk beristirahat. Ia merasa kesal karena menurutnya hari ini adalah yang paling sial dalam hidupnya. Dan kemudian menyalahkan monster kecil karena telah mengacaukan segalanya. Karena kesel, ia kemudian menyegel dan membuang monster kecil itu dan juga Wuba. Dan tak lama setelahnya, seseorang tiba-tiba menyerangnya dan membuatnya jatuh pingsan. Sementara itu, si gadis dan pemuda akhirnya tiba di markas Biro Pemburu Monster. Di sana, mereka dikejutkan dengan kemunculan monster ini yang ternyata saat itu ia sedang berusaha melarikan diri. Setelahnya, mereka pergi ke tempat servis senjata untuk memperbaiki senjata si gadis yang rusak. Dan terlihat kalau pemilik servis itu terlihat tertarik dengan si gadis. Ia dengan ramah menyambut dan menyetujui untuk memperbaiki senjata si gadis. Di sisi lain, si pria yang diculik sebelumnya sekarang berada di tempat wanita ini.
Ternyata sebelumnya pria ini memiliki hutang padanya. Sesuai dengan kesepakatan mereka, jika ia tak mampu melunasi hutang-hutangnya, maka si pria mau tak mau harus jadi pendampingnya. Si pria dengan tegas menolaknya. Wanita yang mendengar itu kemudian menyuruh bawahannya untuk menyiksanya di sana. Lalu tiba-tiba anak buah wanita ini muncul dan membawa laporan tentang Wuba. Melihat lukisan Wuba, si pria kemudian menawarkan diri untuk menangkapnya. Scene berganti, kini kita diperlihatkan dengan gadis dan pemuda beserta pemburu monster lainnya sedang berkumpul di sebuah pavilion. Di sana, mereka akan mencari monster yang sebelumnya melarikan diri menggunakan ibunya. Katanya, siapa saja yang duduk di atas batu yang ada di tengah pavilion itu, maka pasir-pasir di sana akan membentuk lokasi keberadaan orang yang ia rindukan. Mereka kemudian menyuruh induknya ini untuk duduk di atas batu itu agar mereka tahu keberadaan anaknya itu. Setelah mengetahui lokasi keberadaannya sekarang, mereka langsung bergegas ke sana. Melihat kondisi anak monster itu, si gadis dan pemuda kemudian memutuskan untuk melindunginya dari pemburu monster itu. Ia yang ketakutan kemudian bersembunyi di sebuah lubang kecil. Si gadis kemudian mencoba mengajaknya berbicara. Lalu anak monster ini kemudian mengatakan kalau ia berusaha menyelamatkan anak-anak yang hampir saja terkena perangkap monster yang dibuat oleh pemburu monster. Pemburu monster yang mendengar itu bukannya merasa bersalah, malah menyalahkan si anak monster. Karena tindakan si anak monster telah merusak jebakannya itu. Si gadis kemudian berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau saat ini ibunya sangat merindukannya. Mendengar hal itu, anak monster ini kemudian luluh dan bersedia ikut dengan mereka. Di sisi lain, si pria dan monster gendut ini sedang mencari keberadaan Wuba. Wuba kemudian muncul, namun si monster gendut ini menyuruhnya untuk bersembunyi karena ia tahu kalau tuannya akan menjualnya demi melunasi hutangnya pada si wanita. Sebelum dijual, mereka bertiga kemudian makan bersama. Saat sedang menikmati makanan itu, Wuba yang biasa menembakkan biji-bijian tanpa sadar ia meludahi si pria. Awalnya si pria marah, namun monster gendut ini menjelaskan kalau monster akan melakukan itu hanya pada orang-orang yang mereka sukai saja. Kini anak monster dan induknya dikurung bersama oleh pemburu monster. Melihat itu, si gadis tak tega dan memutuskan untuk melepaskan mereka berdua. Dan untuk menyamarkan perbuatannya itu, mereka kemudian menjebak salah seorang pemburu monster yang telah melepaskan mereka. Monster gendut ini kemudian berkata pada Wuba, saat monster menjerit, ia bisa mendapat pertolongan dari orang yang sebelumnya ia ludahi karena mereka bisa melihat apa yang ia lihat. Mereka kemudian bekerja sama untuk mengerjai si pria yang saat ini sedang ada di dalam. Dan benar saja, si pria dan si gadis kemudian bisa ngeliat apa yang Wuba lihat. Dan ternyata sebelumnya si gadis juga pernah diludahi oleh Wuba. Wanita yang melihat si pria mulai marah. Si pria dengan mudah bisa mengatasinya dengan rayuan gombalnya dan bahkan ia juga mendapat uang. Setelah mengetahui kelebihan Wuba, si pria kemudian memanfaatkan itu untuk berbuat curang lagi dalam berjudi. Dan kali ini si pria menyamar agar orang-orang di sana tak mengenalinya. Namun itu sia-sia saja karena penyamarannya masih saja bisa dibongkar. Mereka kemudian kabur dari tempat itu dan menyusup masuk ke dalam sebuah pertunjukan sulap. Di sana si pria menyamar menjadi harimau dan mengambil peran dalam pertunjukan itu. Ia kini dihadapkan dengan pesulap amatir yang membuatnya terluka. Dan di akhir pertunjukan, tubuh si pria kemudian dipotong di dalam sebuah peti. Melihat si pria yang tak sadarkan diri, Wuba kemudian menangis.
Beruntungnya itu hanya pertunjukan sulap dan si pria akhirnya kembali dengan selamat. Melihat itu, Wuba memeluknya dengan gembira. Dan tak lama kemudian, mereka kemudian ketahuan dan aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Karena mulai merasa lelah, mereka memutuskan untuk bersembunyi dalam sebuah balon udara. Si gadis yang terus mendapat penglihatan kemudian memutuskan untuk mencari Wuba. Karena ia yakin kalau Wuba saat ini sedang berada di sekitar mereka. Mereka kemudian bergegas pergi ke pavilion untuk melihat keberadaannya. Dan kemudian pasir-pasir di sana membentuk balon udara yang berarti Wuba saat ini ada di sana. Sebelum ke sana, si gadis mengambil senjatanya yang ia perbaiki sebelumnya. Pemilik servis yang tertarik padanya kemudian memberikannya alat tambahan secara gratis. Lalu mereka mencari di setiap balon udara yang ada di sana. Setelah lama mencari, akhirnya mereka bertemu dengan Wuba. Ketiganya merasa sangat bahagia karena bisa berkumpul kembali. Pertemuan itu dipenuhi dengan tangisan kebahagiaan. Di tengah kebahagiaan itu, si pria kemudian mengambil Wuba. Ia meminta bayaran pada si gadis dan pemuda jika ingin mengambil Wuba. Namun saat itu mereka tak memiliki uang. Mereka kemudian berpikir kalau biro pemburu monster mungkin bisa menebus Wuba untuk mereka. Lalu pemburu monster di sana kemudian menebus Wuba. Saat si gadis hendak mengambil Wuba, pemburu monster itu malah membawanya pergi. Dan saat itu si pria akhirnya bisa membayar hutangnya pada semua orang. Namun ia sedih dan menyesali perbuatannya, karena hal itu telah membuatnya harus berpisah dengan Wuba. Di sisi lain, pemburu monster sebelumnya ternyata membawa Wuba ke dunia para monster. Dengan bantuan monster gendut ini, si pemuda dan si gadis akhirnya berhasil sampai di tempat tersebut. Mereka kemudian bekerja sama untuk melawan pemburu monster yang sangat kuat. Ternyata di sana, si pemburu monster dibantu oleh monster-monster jahat ini yang sebelumnya ditangkap olehnya. Di sana juga muncul monster-monster bersayap datang dan hendak menyerang mereka. Beruntungnya, alat-alat yang diberikan oleh pemilik servis alat sebelumnya sangat membantu mereka. Pemburu monster ini kemudian mencoba kabur menggunakan monster di sana. Mereka yang melihat itu tak tinggal diam, dan dengan cepat mereka menangkap kaki si monster. Dan kemudian bergelantungan, karena terbentur beberapa kali, pedang milik si pemuda akhirnya terjatuh. Dan terungkap kalau ternyata si pemburu monster juga ternyata adalah seorang monster yang sengaja diutus oleh Raja Monster baru untuk menangkap Wuba yang merupakan putra mahkota di sana. Pemuda yang tak memiliki senjata hanya bisa menggunakan mantra yang bisa menerbangkan batu dan menyerang monster itu. Ternyata monster itu memiliki kelebihan bisa mengeluarkan gas beracun dari dalam tubuhnya. Di tengah kekacauan itu, si pria tiba-tiba datang bersama si monster gendut dan kemudian merebut Wuba dari tangan si monster. Ia juga membawa pedang si pemuda yang sebelumnya terjatuh. Dan tak lama setelahnya, si monster kembali mengeluarkan gas beracunnya untuk melawan mereka semua. Dan tiba-tiba si monster gendut ini mendapat ide dan menyebarkan semua serbuk bunga ke dalam tubuh si monster. Sehingga lebah-lebah di sana kemudian datang dan masuk ke dalam tubuh si monster. Namun monster jahat ini tak kehabisan akal. Ia kemudian memakan bangkai monster di sana, sehingga membuatnya menjadi lebih besar dan kuat. Wuba awalnya meludahi si monster jahat, dan kemudian Wuba menjerit dengan mata tertutup. Sehingga si gadis, si pria, dan monster jahat ini gak bisa ngeliat apa-apa. Dan kesempatan itu pun kemudian mereka manfaatkan untuk menyerang monster jahat itu. Akhirnya monster jahat ini pun berhasil dikalahkan. Mereka kemudian berpisah. Walau berat, si pria mengikhlaskan Wuba bersama dengan kedua orang tuanya. Film pun selesai. Gimana guys ceritanya? Seru gak? Kalau suka, bantu aku ya buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga.
Dan kalau kalian punya rekomendasi film nih yang ingin aku review, boleh ya tulis judulnya di kolom komentar. See you!